Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk memahami materi yang akan dijelaskan dan mencatatnya di buku catatan dengan rapi. Judul kita hari ini adalah Perkembangbiakan Seksual pada Hewan. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, yaitu bertemunya inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi terjadi melalui dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila bertemunya sel telur dan sel sperma di dalam tubuh induk betina. Contoh hewan yang mengalami fertilisasi internal adalah sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses bertemunya sel telur dan sel sperma di luar tubuh induk betina. Contoh hewan yang mengalami fertilisasi eksternal biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di lingkungan perairan, yaitu ikan. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. A. Hewan vivipar. Hewan vivipar itu adalah hewan yang melahirkan. Contoh hewan yang melahirkan adalah kucing, gajah, badak, kerbau, anoa, banteng, paus, dan kambing. Hewan yang melahirkan memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya. Hewan yang berkembang di dalam rahim induk betinanya akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. D. Hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan bertelur. Contoh hewan ovipar antara lain cicak, katak, ikan mujair, ayam, burung elang, dan itik. Pada hewan yang melahirkan, embrio berkembang di dalam rahim induk betinanya dan memperoleh makanan melalui plasenta. Sedangkan pada hewan yang bertelur, embrionya terdapat di dalam telur. Bagaimanakah cara embrionya memperoleh makanan tersebut? Kita perhatikan gambar bagian dalam struktur telur. Kita perhatikan ada 2 gambar. Di situ ada cangkang telur, ada kalaza. Kalaza itu adalah tali yang terdapat di samping embrio. Kemudian membran vitelin, putih telur, kuning telur, dan embrio. Embrio inilah nanti yang akan tumbuh menjadi individu baru. Embrio ini akan memperoleh makanan dari putih telur dan kuning telur. C.
Ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang bertelur sekaligus melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar berkembang biak di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan. Telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar adalah kadal dan sebagian jenis ular. Sampai di sini materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.